Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian ya. Bagaimana kabarnya? Masih semangat ya? Oke, anakku sudah istirahat ya. Istirahatnya cukup banyak ya, setengah jam. Sekira anakku yang tadi sudah mulai mungkin mengantuk mendengarkan penjelasannya Bapak Guru, ya sekarang harus semangat lagi ya, karena sudah istirahat setengah jam. Ya, jadi kita lanjutkan pembelajaran ya. Bahkan sebenarnya ada yang cepat memutar videonya ini tadi ya, yang video pertama itu sekarang bahkan istirahatnya bisa sampai 1 jam ya, karena videonya tidak sampai setengah jam. Oke, tapi tidak apa-apa, mungkin ada juga yang mengulang-ulang videonya karena penjelasannya Bapak Guru susah dipahami ya, terutama tadi di garis bilangan karena tidak lengkap. Ya, Bapak Guru sekali lagi minta maaf ya. Nah, baiklah anakku sekalian, karena kita sudah istirahat, kita baca doa kembali ya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah ilmu dan hidayah agama sehingga bisa belajar dengan baik dan kelak menjadi anak yang soleh dan saleha, anak yang cerdas yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Oke, mari kita diangkat tangannya, kemudian kita tundukkan kepala dan memusatkan pikiran dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, kita langsung saja melihat ya pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 6. Yang pertama, kita akan belajar tentang menceritakan tugas sesuai peran dalam keluarga. Kemudian yang kedua, kita akan belajar menjumlahkan bilangan menggunakan garis bilangan. Nah, ini diulang lagi ya. Kemudian yang ketiga, menuliskan hasil wawancara dalam bentuk laporan wawancara. Ya, masih berkaitan dengan pembelajaran 4 ya, di wawancara. Oke, langsung saja kita lihat. Anak sekalian bisa buka bukunya dan tampilannya sama dengan yang ada di sini. Ya, kalau foto yang Bapak Guru tampilkan di layar ini agak buram, ya boleh nanti dilihat di bukunya, tetapi tetap didengarkan penjelasannya Bapak Guru ya. Saya baca dulu. Ayo membaca. Hari Minggu adalah saat yang tepat untuk melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti dilakukan untuk membersihkan lingkungan rumah secara menyeluruh. Bagian rumahmu yang jarang dibersihkan akan dibersihkan saat bekerja bakti. Saat bekerja bakti, setiap anggota keluarga mendapatkan tugas yang berbeda. Nah, ini ada ya, ibunya Nina, ada Adi dan ada ayahnya Adi. Mereka semua bekerja bakti ya. Nah, jadi kalau bekerja bakti, kalau misalnya ibunya hanya menyapu di bagian-bagian sini depan ya, ini pelponnya jarang dibersihkan. Kalau kerja bakti semua dibersihkan ya, seperti yang disampaikan di sini. Semua rumah dibersihkan secara menyeluruh. Oke, kita baca dulu apakah yang sedang terjadi di gambar ini. Ini ada penjelasannya ya. Kalaupun misalnya anak belajar mandiri di rumah, harus perhatikan gambar dulu, amati dulu, kemudian nanti dibaca supaya bisa lebih memahami. Keluarga Nina sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan rumah. Setiap anggota keluarga mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Adi memiliki tubuh yang paling kecil. Adi juga belum dapat membersihkan dengan baik. Oleh karena itu, Adi bertugas membersihkan debu di jendela menggunakan kemoceng. Nah, ini dia, Adi sedang memegang kemoceng, kemudian dia membersihkan jendela. Nina mendapat tugas menyapu rumah. Nah, ini Nina menyapu rumah. Ibu bertugas mengepel lantai. Setelah disapu Nina, ya ibu mengepel. Ayah memiliki tubuh yang paling tinggi. Ayah mendapat tugas membersihkan langit-langit rumah yang sudah berdebu. Ya, ini sudah berdebu, dibersihkan oleh ayah. Ini yang tadi dimaksud di sini. Dibersihkan secara menyeluruh, yang biasanya jarang dibersihkan ini dibersihkan semua ya.
Pembagian tugas saat melaksanakan kerja bakti membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Oke, ini yang tadi saya sampaikan ya, pertanyaannya apa keuntungannya kalau bekerja bakti atau ada pembagian tugas di rumah. Tentu saja ini pekerjaan akan terasa lebih ringan. Semua anggota keluarga mendapatkan tugas sesuai dengan kemampuannya. Pekerjaan dapat selesai lebih cepat. Sebaiknya pembagian tugas dilakukan dengan musyawarah. Dengan begitu tak ada yang merasa mendapat tugas yang terlalu berat. Nah, anak-anakku sekalian, ini bermusyawarah di dalam keluarga ya. Misalnya ini adalah malam minggu. Kemudian malam minggu keluarga Nina bermusyawarah. Apa yang dimusyawarahkan? Yang dimusyawarahkan adalah kerja bakti yang akan dilakukan esok harinya. Misalnya ayah mengumpulkan berkumpul ya bersama ibu, Nina dan Adi. Kemudian mereka berencana untuk bekerja bakti esok harinya. Mereka bermusyawarah untuk membagi tugas. Ya, kenapa mau membagi tugas? Supaya tidak ada yang merasa berat untuk melaksanakan tugasnya. Misalnya, Adi kamu bisa tidak membersihkan jendela? Ya, bisa ayah, bisa. Nina bagaimana kalau Nina mengepel? Wah, ngepel terlalu berat ayah, nanti saya tidak kuat. Bagaimana kalau saya menyapu aja, nanti ibu yang mengepel karena ibu sudah besar dan kuat. Nah, ini boleh seperti itu namanya wawancara ya. Kalau semua sudah sepakat dan sanggup melaksanakan tugasnya masing-masing, nah baru esoknya mereka akan bekerja sesuai dengan tugas yang telah disepakati. Pernahkah keluargamu melaksanakan kerja bakti membersihkan rumah? Ya, tentu saja ya. Biasanya hari Minggu. Tapi kalau anakku di SDIT Darussalam, biasanya kerja baktinya boleh juga di hari Sabtu. Karena kita juga Sabtu libur. Kapan kegiatan itu dilakukan? Ya, Sabtu atau Minggu. Pekerjaan apakah yang menjadi tugasmu? Nah, ini pasti berbeda-beda. Ada mungkin yang hanya mendapatkan tugas untuk menyapu halaman rumah. Ada yang bagian dalam. Ada juga mungkin yang membersihkan kolam di kamar mandi. Ceritakanlah di depan teman-temanmu. Nah, ini lagi-lagi kita akan bercerita di depan kelas. Tapi sayangnya kita masih online ya belajarnya. Oke, ayo berhitung. Selesai bekerja bakti, ayah lalu menanam singkong di belakang rumah. Ayah menanam singkong dengan menancapkan batang singkong ke tanah. Panjang batang pertama adalah 20 cm. Sedangkan batang kedua 30 cm. Berapakah panjang kedua singkong tersebut? Nah, ada dua singkong. Yang pertama 2 cm, yang kedua adalah 30 cm. Berapakah panjangnya semua ya? Nah, ini dia singkongnya. Oke. Tapi kita baca dulu. Ya, tadi yang singkong pertama kan 20, kemudian singkong ketiga ya 30, 1, 2, 3. Ya, jangan bilang 50 ya, 50 itu adalah ketika sudah disambung. Ayo, ingat kembali cara menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Ya, ini di pembelajaran 5 tadi ya, sudah dijelaskan. Perhatikan penyelesaian berikut. Penyelesaian. Untuk bilangan yang lebih besar, kamu dapat membuat garis bilangan dengan membilang loncat. Syaratnya bilangan diletakkan berurutan dengan jarak yang sama. Ya, jadi yang tadinya 1, 2 ya 0 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 12. Nah, untuk yang ini garis bilangannya menggunakan kelipatan 10 ya. Jadi ini 1, 2 berarti 20 cm. Ini karena yang pohon kedua 30 cm berarti 1, 2, 3 ya, 30 cm sampai di sini. Berarti 20 tambah 30 ya tentu saja 50 ya. 2 tambah 3 ya 5. Jadi panjang kedua batang singkong yang ditanam ayah adalah 20 tambah 30 sama dengan 50. Ayo berdiskusi pada pembelajaran 4. Nah, ini kembali lagi di pembelajaran 4 ya. Jadi anakku tidak boleh lupa. Nah, tadi di pembelajaran 5 ditanyakan atau disampaikan bahwa kita sudah belajar pembelajaran 4 tentang wawancara. Ini di pembelajaran 6 disampaikan lagi ya. Kamu telah mengerjakan tugas secara informasi. Kamu telah mengerjakan tugas mencari informasi. Sekarang, buatlah laporan hasil wawancaramu tersebut, kerjakan dalam kelompok.
Ya, buatlah contoh bentuk laporan wawancara yang harus kamu buat. Format laporan wawancara sebagai berikut. Ya, ada judul, kemudian ada nama kelompoknya, ya, yang mungkin 4 orang, ya, satu kelompok, ditulis semua namanya di sini. Kemudian nama kelompok boleh juga, misalnya 4 orang menentukan satu nama kelompok, ya, boleh. Misalnya kelompok singkong, ya, atau kelompok buah, ya, kelompok stroberi. Tapi nanti kelompok stroberi itu harus ditahu siapa-siapa anggotanya, ya. Ya, kalau misalnya mau tulis langsung di sini namanya juga teman-temannya boleh. Kemudian ada tujuan wawancaranya, apa, untuk apa. Kemudian narasumbernya siapa, ya, waktunya kapan, itu ditulis semua di sini, ya, sebagai laporan, nanti dilaporkan kepada gurunya. Kemudian isi wawancaranya apa? Ya, cara menanam dan merawat tumbuhan mangga misalnya, ya. Nah, kemudian di sini ditulis daftar pertanyaannya, ya, atau jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya kita lihat latihan. Nah, Bapak Guru di pembelajaran 5 tadi sudah janji akan memberikan tugas, tapi walaupun begitu Bapak Guru tidak akan memberikan semuanya ini, ya. Kita lihat dulu. Mengapa membersihkan rumah bersama anggota keluarga dapat membuat pekerjaan terasa lebih ringan? Ya, mengapa, ya? Kemudian yang kedua, kerjakan soal berikut menggunakan garis bilangan. Deli mengukur tanaman kacang panjang. Panjang kacang yang pertama adalah 30 cm, sedangkan yang kedua adalah 40 cm. Berapa panjang kedua kacang panjang tersebut? Ya, ini kalau berapa panjangnya, panjang keduanya berarti ya tentu saja ini dijumlahkan dengan ini. Ini harus dikerjakan dengan menggunakan garis bilangan. Ayah memotong kayu untuk menyanggah tanaman tomat menjadi 2 bagian. Panjang potong kayu yang pertama adalah 60 cm, sedangkan yang kedua adalah 50 cm. Berapa kepanjang potongan kayu mula-mula? Jadi anak-anakku sekalian, untuk mengerjakan A dan B ini, itu garis bilangannya menggunakan kelipatan 10, ya. 0, 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Ya, paling panjang boleh minimal 60, ya. Karena di sini yang paling tinggi 60. Kalau ada yang mau 70, 80, ya itu tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, Nina mengukur panjang 2 jenis daun. Daun pertama panjangnya 13 cm, daun kedua panjangnya 3 cm lebih pendek dari daun pertama. Berapa jumlah panjang kedua daun tersebut? Daun ini, ya, bukan daun. Anak-anakku sekalian, coba diperhatikan ini, daun pertama itu panjangnya 13 cm. Daun kedua bukan 3 cm panjangnya, ya, tetapi panjangnya 3 cm lebih pendek dari daun pertama, ya. Dia lebih pendek dari sini. Dia lebih pendek dari 13. Lebih pendeknya itu ya 3. Berarti untuk mencari ya boleh dikurangi dulu, ya. Dikurangi 3 dulu. Daun pertama 13. Kemudian untuk mencari daun kedua, ya 13 dikurang 3 sama dengan berapa? Hasilnya itulah panjang. Nanti hasilnya itu dijumlahkan di sini. Dijumlahkan 13, ya. 13 dijumlahkan dengan hasilnya tadi setelah dikurangi daun pertama dengan daun kedua. Dengan 3, ya. Daun pertama dikurangi 3, itulah hasilnya panjang daun kedua. Nanti daun pertama dengan daun kedua, jawabannya yang ini. Berapa jumlah panjang daun kedua daun tersebut. Kemudian yang terakhir, bacalah teks berikut lalu buatlah 3 pertanyaan sesuai teks. Ya, membuat 3 pertanyaan. Tadi sama di depan, ya. Membuat pertanyaan itu ada kata-kata tanya itu ada 6, boleh digunakan. Apel Malang dapat dipanen setelah berumur 4 hingga 5 bulan. Ya. Jadi kalau pertanyaannya ini, umur berapakah apel Malang
bisa dipanen? Ya, berarti jawabannya ini 4 hingga 5 bulan ya. Kemudian 4 hingga 5 bulan setelah bunga mekar ya, bukan setelah ditanam tetapi setelah bunga mekar. Hal ini bergantung pada varietas dan juga iklim. Nah, bisa juga apa yang mempengaruhi lama atau cepatnya apel Malang dipanen ya. Ciri buah yang telah masak yaitu ukuran maksimal, aromanya tercium, dan warna cerah segar. Ya, boleh juga pertanyaannya tuliskan 3 ciri buah yang telah masak. Nah, berarti tulis 1, 2, 3. Adapun cara memanen apel Malang dapat dilakukan dengan tangan langsung. Ya, bisa bagaimana cara memanen apel Malang ya. Waktu pemanenan apel Malang yaitu setiap 6 bulan sekali. Berapa bulan sekali kah waktu pemanenan apel Malang? Ya, jawabannya setiap 6 bulan sekali. Jadi banyak sekali. Setiap kalimat bisa dibuatkan pertanyaan ya. Ini sudah terjawab ya. Ini juga tadi kayaknya sudah terjawab. Jadi anak-anakku sekalian, mengapa membersihkan rumah bersama anggota keluarga dapat membuat pekerjaan terasa lebih ringan? Ya, saya mau 1 dikerja, kemudian 2 ya, 2 saja ya, 1, 2. Kalau ini 3, 4 sudah terjawab ya. Jadi anak-anakku kerja 1, 2 saja, dikerjakan di buku tulis ya, di buku tulis. Kemudian setelah selesai fotonya yang jelas, kemudian dikirim ke Teams. Nanti saya persiapkan linknya untuk mengirim tugasnya ini ya, hasil pekerjaannya ini. Oke, demikian anakku sekalian ya. Tetap semangat, selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.